Saya sudah prediksi dari awal, video-video Kang Deddy apalagi yang dulu pasti akan dimunculkan kembali sebagai upaya menyerang Kang Deddy Mulyadi dan sebagai upaya supaya masyarakat Jawa Barat tidak memilih Kang Deddy Mulyadi dengan alasan Kang Deddy Mulyadi pelaku kemusyrikan. Dan sekarang video ini dimunculkan oleh politisi PKS asal Ciamis, Kang Uus. Halo Kang Uus. Oke, mari kita bermain tafsir di sini. Cuma jelek sekali mainannya ya. Saya sudah tahu tuh siapa yang postingnya, namanya kamu juga tahu, politisi kok di Ciamis. Ya, aktivis salah satu partai politik, nggak usah disebutin. Ya. Sama saya ditelepon orangnya, nggak diangkat-angkat. Saya telepon, kamu ngapain? Katanya mau kampanye damai, tidak saling menjelekan, tidak bawa sara. Masih bawa sara. Jadi yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi itu, yang ditelepon oleh Pak Deddy Mulyadi kemudian tidak menjawab, itu adalah saya, Uus Rusdiana, orang Ciamis. Ini parah nih. Tenang. Kalau mau ya jangan yang jelas partainya di sana deh. Kalau mau rada cerdik sedikit gitu loh, pakai orang lain kayak untuk menyebarkannya. Ini dia yang menyebarkan, yang jelas adalah politisi partai PKS. Ini kan, aduh, kasihan sekali. Coba, mari kita analisis saudara. Ini video ini yang nyebar, suaranya suara Bahar Smith yang sedang memaki-maki Kang Deddy Mulyadi. Lihat nih. Patuh nggak? Patuh berbuat musyrik. Yang keras. Jangan takut. Yang keras. Berarti pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Berarti jikalau ada 4, anggaplah 4-4-nya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih, Supama. Oke. Itu video berapa detik nyebar di TikTok, di grup-grup WhatsApp. Saya harus kasih paham sedikit dulu. Hubungan manusia dengan Allah itu ada 2. Yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Satu kali lagi, yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Ini harus dipahami. Vertikal itu berhubungan langsung manusia dengan Allah. Horizontal itu adalah hubungan sosial antara kita dengan manusia-manusia yang lain. 2. Yang pertama vertikal. Contoh seperti sholat, puasa. Itu vertikal. Tanggung jawabnya antara manusia dengan Allah langsung. Ya. Tanpa melibatkan siapapun. Ada hubungan antar sesama manusia, hubungan horizontal, hubungan sosial. Ya contoh sodako, berakhlak baik, memberikan kebahagiaan kepada sesama manusia yang lain. Itu horizontal. Lalu, apakah laku seperti ini bagian dari horizontal atau vertikal? Secara makna kita akan melihat yang tahu kemusyrikan dan tidak sesungguhnya itu Kang Deddy Mulyadi. Niat beliau apa? Itu yang pertama. Apakah kita bisa menerka-nerka? Oh ini mah musyrik, oh ini mah tidak. Oh tafsir itu bisa sangat banyak. Saya bisa mengatakan ini bukan laku kemusyrikan. Mungkin politisi PKS yang sedang ingin junjungannya menang, Ahmad Syekhu, mengatakan oh itu laku kemusyrikan. Mungkin ulama-ulama yang ingin memenangkan calon yang dia dukung mengatakan oh itu laku kemusyrikan. Ada mungkin yang ulama yang mengatakan oh itu bukan laku kemusyrikan. Persoalan tafsir. Fakta beliau melakukan kemusyrikan atau tidak
bukan ditafsir pikiran kita, apalagi dibumbui dengan kepentingan politik. Tetapi Kang Deddy Mulyadi, apa niat beliau seperti itu? Apakah menyembah atau merumat? Ini harus dipahami. Soal musyrik itu dekat dengan kehidupan kita loh. Jadi bukan hanya laku seperti itu yang berpotensi menjadi kemusyrikan. Ada potensi, ada, tapi bukan hanya itu. Bahkan ketika kita ada perasaan, kita misal nih nggak punya uang nih, lalu kita takut besok nggak bisa makan gara-gara tak punya uang, itu kita sudah melakukan kemusyrikan. Kecil-kecilan itu musyrik loh. Musyrik itu kan kita menduakan Allah, menganggap ada kekuatan selain daripada Allah. Kita takut besok gak makan, itu kita meyakini ada kekuatan selain daripada Allah. Kenapa? Karena urusan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, bakal ada. Bahkan, misal kita berobat ke dokter, lalu yakin bahwa dokter adalah sumber penyembuh kita, itu adalah secara tidak sadar, itu kemusyrikan. Meyakini bahwa dokter itu bisa menyembuhkan. Itu kemusyrikan kecil-kecilan tuh. Kita ke kuburan, ya, lalu kita minta, berdoa. Kalau kita minta ke kuburan, kita bakal menjadi musyrik. Kalau niat kita kemudian wasilah, tak jadi soal. Karena beliau waliullah, lalu kita ziarah kepadanya. Wali itu kan gak meninggal, jasadnya aja yang meninggal, ruhnya tidak meninggal. Kita bisa melihat ini sebagai terka-terka. Jangan-jangan orang yang ke kuburan melakukan kemusyrikan, menyembah kuburan, meminta kepada kuburan. Kita kan yang dari luar, bukan si pelakunya. Menafsirkan, oh ini lakukan kemusyrikan. Ada lagi yang lain, oh bukan melakukan kemusyrikan. Dia sedang tawasul aja. Karena itu adalah wali. Lah artinya yang sebenar-benarnya melakukan kemusyrikan atau tidak, bukan kita yang menafsirkan, tetapi si pelaku. Apakah orang itu ke kuburan benar minta ke kuburan, atau hanya menjadikan itu sebagai wasilah tawasul kepada orang yang soleh? Kan itu bukan kita ukurannya, bukan tafsir kita, tetapi si pelaku. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, orang bisa menafsirkan sebagai kemusyrikan dan ketidakmusyrikan. Tetapi sejatinya yang benar-benar melakukan kemusyrikan dan ketidakmusyrikan itu Kang Deddy. Laku kemusyrikan itu vertikal. Hubungannya antara dia dengan Allah. Yang jelas, yang harus kita perhatikan itu bukan urusan vertikal, tetapi horizontal. Antara manusia dengan manusia yang lain. Coba Kang Deddy Mulyadi. Ini kan urusan vertikalnya ya. Selain daripada itu banyaklah contoh kesaksian kayak Jujun Junaidi. Beliau itu sholat nggak tertinggalkan. Puasa Senin Kemis. Itu adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Sebetulnya nggak perlu dikabarkan itu. Nggak perlu orang tahu. Dan nggak perlu kita juga menggugat. Nggak perlu dikabar-kabarkan. Hubungannya vertikal antara manusia dengan Allah. Siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Siapa yang tahu kita sholat atau tidak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hanya dirinya dengan Allah. Pertanggungjawabannya itu. Yang kita harus nilai serta perhatikan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di momentum pilgub ini kepada manusia itu, menurut saya adalah hubungan bukan vertikal tetapi horizontal yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Hubungan vertikalnya biar dia dengan Allah urusannya. Dia dengan Allah urusannya, kecuali dia ngajak. Sekali lagi Kang Deddy ngajak, oh ayo kita nyembah ini. Dan lagian apakah itu nyembah atau bukan? Kang Deddy satu kali lagi yang tahu. Tapi itu urusan Kang Deddy dengan Allah. Musyrik atau tidak dan lain sebagainya. Saya menganggap itu bukan kemusyrikan. Karena saya husnuzon Kang Deddy Mulyadi melakukan demikian merumat kebudayaan. Kita tahu bagaimana Kang Deddy Mulyadi terhadap kebudayaan Tatar Pasundan. Itu.
poin satu penting itu. Vertikal dan horizontal. Yang kita harus benar-benar serius melihat orang itu, apalagi cagung. Hubungan sosialnya. Hubungan horizontalnya antara manusia dengan manusia yang lain. Kita lihat bagaimana hubungan Kang Deddy dengan manusia yang lain. Baik atau tidak? Sering menolong apa tidak? Sering menyusahkan atau membahagiakan? Sering merampas harta orang atau menolong orang? Coba cek itunya. Coba cek itunya. Kan kita bisa menilai masing-masing. Bisa kan menilai kan? Bagaimana Kang Deddy Mulyadi? Bisa kalian menyimpulkan? Udah, bisa simpulkan kan? Jangan kemudian menolak fakta yang beredar. Dan jangan juga membohongi hati nurani. Jangan membohongi hati nurani. Dan satu lagi, jangan suudon. Apalagi suudon itu dimunculkan oleh orang yang punya kepentingan politik. Itu kan soal tafsir. Oh, itu soal tafsir. Musyrik atau tidak itu soal tafsir. Pelakunya itu yang bisa benar-benar memastikan musyrik atau tidak. Dan itu bukan hanya seperti itu. Kehidupan kita sehari-hari itu dekat dengan kemusyrikan. Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati. Tak punya uang, kita merasa takut, musyrik kita. Takut besok gak bisa makan, musyrik kita. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Dan banyak hal. Berobat ke dokter, meyakini bahwa dokter adalah sumber penyembuh, musyrik kita. Mempercayai ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Mempercayai ada yang ngasih rezeki selain daripada rezeki dari Allah. Musyrik kita. Musyrik Pak itu. Hati-hati. Itu dekat satu kali lagi dengan kemusyrikan kita kehidupan sehari-hari. Makanya harus hati-hati dan waspada untuk urusan itu. Tapi itu kemusyrikan dan tidak yang tahu antara dirinya si pelaku manusia itu dengan Allah. Bukan tafsir kita. Kita jangan menuduh. Jangan kemudian mengatakan orang yang berangkat ke kuburan, oh ente nyembah kuburan tuh, ente sudah melakukan kemusyrikan. Nah ente suudon tuh. Jangan-jangan itu cuma tawasul tuh. Itu dekat loh kita kehidupan sehari-hari dengan potensi kemusyrikan. Potensi kemusyrikan itu dekat sekali dengan kita. Itu. Makanya saya ingin mengatakan nih, kan Uus ini mainannya kasar sekali. Jelas dia politisi PKS dari Ciamis, ada kepentingan politik dia, ya, men-sharekan itu, ngomong seperti ada kepentingan politik, ada Ahmad Syaihu yang nyalon, makanya dia ngomong menyebarkan video itu dengan narasi-narasi bahar yang disematkan, entah siapapun yang edit, tapi dia jelas membagikannya. Bagi saya ini permainan kotor. Dia sudah mulai menggunakan narasi agama untuk menghantam lawan politiknya. Dan ini yang kita kemudian tidak harap-harapkan sedari dulu, saudara. Di Jawa Barat khususnya. Kalau orang lain yang bukan partai politik, mungkin itu takut ada kewaspadaan aja kita mengupload ini. Ini kan sumber orang yang jelas partai politiknya apa, tujuannya jelas politik, itu jelas politik. Udah jangan pungkul, itu tujuannya politik. Ente bukan sedang ingin menjaga akidah umat apa sih. Tujuannya ente politik, coy. Udah jangan pura-pura anggap kita ini tolol semua lalu tak tahu maksud dan tujuan ente. Tapi ayolah masyarakat Jawa Barat jangan sampai terkecoh dengan ini. Kita lihat hubungan horizontal antara Kang Deddy Mulyadi dengan masyarakat Jawa Barat. Ini yang penting. Vertikalnya dia dengan Allah yang tanggung jawab. Begitupun sama kita. Kita dengan Allah yang tanggung jawab. Urusan vertikal. Urusan dia melakukan kemusyrikan atau tidak. Dia yang tanggung jawab antara dirinya dengan Allah. Kita tak bisa mentafsir-tafsirkan lalu meyakini oh ini musyrik, oh ini tidak. Tidak semua orang Ciamis seperti ente, Kang Uus. Nggak semua. Saya akan pahamkan kepada warga Ciamis bahwa kedepankan husnuzon di dalam melihat ini, apalagi ente yang ngomong Pak Us, ada kepentingan politik. Kalau kita harus jabarkan kepada saya yang ngomong, misal kalau saya yang ngomong, tak ada saya punya kepentingan politik praktis, tak ada. Masih orang mungkin percaya saya ada daripada ente Pak Us. Kalau saya bela Kang Deddy Mulyadi, bisa saya sangat ideal. Alasannya bukan karena kepentingan, bukan karena kedekatan, apalagi mendapatkan jabatan atau apapun. Tak ada, saya tak masuk partai politik, tak masuk relawan pula. Kalau ente, jelas partai politiknya PKS. Ada Ahmad Syaihu yang maju. Jelas kan? Tujuannya apa? Politik.
lalu pakai the science agama untuk kemudian melawan lawan politiknya, nah, itu kan bangke namanya. Tak boleh, ini berpotensi memecah belah masyarakat Jawa Barat dengan isu ini. Tujuannya politik, gile. Tak bolehlah seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.